Kami dari kelompok 6 hari ini ingin membahas tentang klasifikasi. Kita bisa mulai dari nomor 1 dulu. Untuk yang nomor 1, jelaskan 2 kriteria dalam klasifikasi biologi. Yang pertama itu keserupaan dan 2 itu kekerabatan. Kedua, kriteria itu tidak selalu sejalan. Ada keserupaan yang tidak mencerminkan kekerabatan dan ada kekerabatan yang tidak tercermin dari keserupaan. Dengan kata lain, ada organisme yang serupa namun tidak berkekerabatan dekat, dan ada yang tidak serupa namun ternyata berkerabat dekat. Dalam hal ini terjadi konflik di antara keduanya, maka kriteria kedua dipandang lebih penting. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kedua kriteria tadi justru sering berjalan berbarengan. Dalam hal ini karena kekerabatan yang sesungguhnya tidak atau belum diketahui, maka klasifikasi terlebih dahulu dibuat dengan berdasarkan keserupaan yang diyakini mencerminkan kekerabatan. Kalau menurutku kan ada 2 kriteria, ada keserupaan, ada kekerabatan. Yang aku pernah baca tuh ada yang namanya klasifikasi modern. Klasifikasi modern itu menggabungkan antara keserupaan dan kekerabatan, yang dimana dengan keserupaan dan kekerabatan itu kita bisa tahu klasifikasi yang informatif dan akurat, dan bisa kita jadi acuan untuk hewan-hewan atau tumbuhan yang akan kita klasifikasikan. Dari aku kayaknya hampir sama aja, cuman mungkin aku lebih bingung kalau misal kita tidak menemukan keserupaan ataupun kekerabatannya, itu bagaimana? Tidak satu kelompok, Iya. tidak bisa diklasifikasi. Menurut kalau misalnya sudah bisa misalnya itu akan disebut satu spesies, pasti ada sedikit dari kekerabatan atau keserupaan. Kalaupun inya kada punya keserupaan, setidaknya kita bisa membuktikan mereka kerabat gitu. Nah, kekerabatan itu bisa dibuktikan. Tapi kalau misalnya tuh kemiripannya itu kada, tapi cuman kekerabatan, berarti kita masuk aja lah. Masuk karena kan biar kotak ini dua Yang membuat kelompok baru tuh Kalau ada ada perbedaan yang sangat menonjol gitu, nah tapi nggak bisa dimasukkan ke dua kelompok tadi. Misalnya ada 2 kelompok, misalnya ada A sama B, terus ada 1 orang tiba-tiba datang, itu bisa dimasukkan A, bisa dimasukkan B, jadi otomatis dia tuh di kelompok baru karena mungkin dia bawa ciri-ciri yang menonjol dan ada di keduanya gitu. Nah, atau memang ada ciri-ciri yang baru lagi yang nggak ada di keduanya. ada lagi. Jadi aku sependapat sama jawabannya. Setuju, benar. Misalkan disimpulkan, jadi bisa disimpulkan 2 kriteria untuk pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu yang pertama keserupaan dan yang kedua adalah kekerabatan. Menurut kita bisa masuk ke nomor 2. Nomor 2, jelaskan 3 fungsi klasifikasi. Fungsi utama klasifikasi yang pertama, klasifikasi merupakan katalog simpanan informasi. Yang kedua, klasifikasi memungkinkan prediksi mengenai berbagai karakteristik anggota suatu takson, bahkan takson yang belum ditemukan, dan hanya bersifat prediksi bukan fakta. Yang ketiga, klasifikasi dapat menjelaskan berbagai persamaan atribut di antara anggota-anggota suatu takson, di samping kesenjangan yang memisahkan takson-takson. Ada contoh lain? Tadi yang pertama apa aja? Moral katalog simpanan informasi. Katalog simpanan informasi. Ini balik. Oh iya.
Yang kedua, Prediksi mengenai berbagai karakteristik anggota suatu takson, bahkan takson yang belum ditemukan. dia kasih karakteristik berbagai personality group di antara anggota. Jadi mungkin fungsi klasifikasi ini lebih yang kayak ya pasti memudahkan dalam pengelompokan dan segala macam. Jadi seperti yang dituliskan di sini loh, yang kita baca sama-sama. Jadi katalog itu tuh lebih kayak berarti mereka tuh mengumpulkan informasi dulu ya loh. Terus dikelola supaya kita nyaman mencari, kayak ada buku loh, ada jurnal. Mungkin tambahannya aja di fungsi klasifikasi itu kita jadinya tahu sama sejarah dari evolusionernya, karena kan dia menjelaskan dari awalnya apa sih namanya, dari alfanya tuh ya lah, alfa beta gamma tuh. Betul. Jadi ada sejarah evolusioner. Itu bisa disimpulkan. Jadi kesimpulan soal nomor 2, dengan adanya fungsi utama klasifikasi itu, kita bisa mengetahui sejarah evolusioner dari klasifikasi. Ya. Nomor 3. Bedakan ketiga masa taksonomi dalam hal penerapan kedua kriteria klasifikasi. Pak Rizal masih Tiga. Nah, yang pertama itu ada taksonomi evolusioner yang dikemukakan oleh Esmeyer dan J.J. Simpson mengikuti pandangan Darwin. Nah, di sini menggunakan dua kriteria untuk penyusunan klasifikasi. Yang pertama itu asal-usul yang sama dan misalnya diversi evolution. Sedangkan untuk di bagian genetika, yang bahasa Inggrisnya itu genetik dari bahasa Yunani. Painen yang berarti tampak oleh mazhab taksonomiwan yang dipelopori oleh Sokal dan Set 1963 ini menerapkan kaidah dasar klasifikasi secara utuh, yaitu keserupaan dalam klasifikasi organisme. Derajat keserupaan bagi verifikawan merupakan kriteria kekerabatan yang lebih penting. Mereka yakin takson yang dibatasi dan diperkatakan bahasa lapis ini merupakan kelompok yang alami. Sedangkan untuk Kladista yang dalam bahasa Inggrisnya Kladis dari bahasa Yunani Klados yang berarti cabang yang dipelopori oleh Wilhelming 1950 ini menyebutkan seperangkat prinsip yang menurutnya dapat menghasilkan klasifikasi basis yang tidak ambigu. Kriteria yang paling dasar adalah takson yang diakui hanya yang murni didasarkan atas pemilikan sinoponi. Yang kedua itu setiap takson harus monofiletik, yang artinya itu terdiri atas spesies pokok dan semua keturunannya, termasuk semua S-group atau out-group. Dan yang ketiga, semua kelompok yang bersaudara hendaknya diberi peringkat kategori yang sama. Nah, jadi untuk yang mazhab ketiga ini menentukan asal usulnya dulu, baru memperlihatkan takson halofiletik yang dihasilkan. Keserupaan dianggap hanya akibat dari kekerabatan. Jadi sebetulnya si mazhab-mazhabnya ini tuh bisa dibilang apa ya? Jadi kan tadi kan sudah ada dua kategorinya, dua kriteria lah. Jadi berarti dua kriteria itu tuh kemungkinan tuh memang disimpulkan dari beberapa mazhab juga yang bisa kita lihat dan kita baca loh di mazhab-mazhab tiga mazhab yang ada nih. Sebetulnya memang isinya tuh dari asal usul dulu lah, terus tuh baru kekerabatan, terus tuh kemiripan ya. Jadi menurutku memang berhubungan sih kalau meskipun ya tetap berbeda dasarnya gitu kan. Berarti kalau yang keserupaan itu cuma di klasifikasi genetical evolusioner, tapi yang kladistinya cuma mengambil kerabatan.
Tapi kalau yang evolusioner tuh keduanya diambilnya. Ya, karena untuk yang hadisnya itu menganggap bahwa keserupaan itu hanya akibat dari kesahabatannya aja. Ini kesimpulan perbedaan tiga mindset itu yang pertama itu taksonomi evolusioner, yaitu menggunakan dua kriteria dalam penyusunan klasifikasi. Yang pertama asal usul yang sama, misalnya divergenis atau pemisahan evolusioner. Yang kedua itu genetika menggunakan kaidah dasar klasifikasi secara utuh, yaitu keserupaan dalam klasifikasi organisme. Dan yang ketiga itu kadistra menentukan asal usulnya dulu, baru memperlihatkan takson holofiletik yang dihasilkan. Keserupaan hanya dianggap akibat dari kekerabatan. Oke, mari kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Nomor 4 ini menjelaskan perbedaan taksonomi alfa, beta, dan gamma serta contoh untuk mendukung dari perbedaan tersebut. Jadi perbedaan dari tiga taksonomi tersebut itu cukup signifikan sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya alfa, beta, dan gamma itu adalah seperangkat tahap taksonomi. Jadi dari situ pun bisa kita simpulkan bahwa mereka kan tahap, otomatis memang ada perbedaan gitu. Nah, yang pertama dulu taksonomi alfa, yaitu tahap awal yang berisi identifikasi spesies, mengidentifikasi spesies dari belum ada atau sedikit adanya data yang didapat tentang organisme tersebut. Kemudian taksonomi beta, tahap selanjutnya yaitu mencakup pengelompokan spesies secara berjenjang atau biasa dibilang tuh klasifikasi sebetulnya yang si taksonomi beta ini. Terus pada tahap yang selanjutnya lagi, pada tahap beta ini juga melalui data yang terkumpul. Nah, jadi disitulah proses pengelompokannya berdasarkan kemiripan, keserupaan, dan lain-lain lah. Terus yang terakhir adalah taksonomi gamma. Taksonomi gamma ini tuh tahap terakhir yang meliputi kegiatan kajian evolusi dan kekerabatan. Pada tahap ini, apa yang sudah dikelompokkan tadi diuji kembali kualitasnya berdasarkan kajian evolusi dan kekerabatan. Jadi dari tiga taksonomi yang sudah disebutkan tadi sudah jelas berbeda karena memang ketiganya itu adalah tahap. Jadi alfa punya tahapnya sendiri, beta punya tahapnya sendiri, gamma pun seperti itu. Terus itu untuk contohnya dari alfa nih. Alfa tadi kan memang tahap awal, yaitu mengidentifikasi. Berarti contohnya aja seperti mengidentifikasi spesies yang ada di hutan tropis misalnya. Terus untuk beta tadi kan proses pengelompokan dari yang sudah diidentifikasi loh. Misalnya untuk contohnya tuh membangun hierarki klasifikasi berdasarkan perbedaan dan kesamaannya. Terus tuh untuk contoh yang gamma itu mempelajari hubungan antara variasi genetik pada spesies kupu-kupu di berbagai habitat. Gitu. Gimana dari kalian? Aku boleh tanya, kan ada alfa, beta, gamma. Itu tuh tahapan yang berbeda atau berurutan? Berurutan. Oh, berurutan. Berarti harus alfa dulu, Iya, baru beta dulu, baru gamma. Iya. Yang dari buku yang kita baca ini loh, Mayer tuh menguraikan bahwa taksonomi itu dilaksanakan dalam 3 tahap. Ya tentu namanya alfa, beta, sama gamma. Jadi memang itu tuh tahap yang berurutan, maka dari itu pasti berbeda loh. Nggak mungkin ada tahap yang berurutan tahapnya sama semua, kan nggak mungkin loh. Gitu. Ada lagi? Dari aku sih pendapat aja. Oke. Mana? Bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya perbedaan dari taksonomi alfa, beta, dan gamma itu cukup signifikan karena mereka itu sebetulnya adalah sebuah tahap dari taksonomi, dari membentuk taksonomi itu dengan 3 tahap tersebut, yaitu alfa, beta, dan gamma. Jadi memang sudah jelas perbedaannya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5, itu perbedaan antara mikrotaksonomi dan makrotaksonomi.
Jadi mikrotaksonomi dan makrotaksonomi itu memiliki perbedaan berdasarkan tingkatannya. Jadi mikrotaksonomi itu merupakan taksonomi pada tingkat spesies dengan memilah-milih individu di alam ke dalam spesies sehingga spesies-spesies tersebut dapat dibedakan dengan tepat. Barulah dapat dilakukan makrotaksonomi yang artinya taksonomi di atas tingkat spesies. Dua hal ini juga bisa disebut tahap, yang mana mikrotaksonomi tahap awal dalam taksonomi di tingkat spesies dan tahap selanjutnya yaitu makrotaksonomi dalam taksonomi takson yang tinggi. Jadi bisa dibilang kayak gini, mikrotaksonomi itu taksonomi yang tingkat spesies. Ya spesies nih, terus tuh kalau misalnya kita sudah dapat mikrotaksonominya atau takson spesiesnya, baru kita bisa menentukan makrotaksonomi yang mana takson-takson yang di atas spesies kayak kingdom gitu-gitu, kayak kingdom, genus segala macam. Nah itu tuh melalui makrotaksonomi ditentukannya. Kalau mikrotaksonomi itu hanya spesiesnya aja. Kalau makrotaksonomi itu yang lebih besar ya, lebih tinggi dari spesies gitu. Untuk contohnya dari nomor 5 tadi, misalkan kita ingin mempelajari spesies burung, berarti mikrotaksonomi akan fokus pada mengklasifikasikan spesies burung secara individual, seperti ciri-cirinya, membedakan ciri-ciri individunya, terus menentukan subspesiesnya, dan mempelajari variasi genetiknya. Di sisi lain, si makrotaksonomi tadi akan fokus ke memahami hubungan evolusi antara spesies burung, karena kan yang akan ditentukannya adalah di atas spesies loh, kayak kingdom, kayak domain segala macamnya lah. Jadinya akan fokus ke hubungan evolusinya, seperti membangun filogeni yang menunjukkan bagaimana spesies burung itu berbeda berevolusi dari leluhur yang sama. Oke, bisa dipahami? Ada yang menyambung ataupun apa? Oke, jadi bisa disimpulkan nomor 5 ini sebetulnya mikrotaksonomi dan makrotaksonomi itu seperti tahap juga, yang mana si mikrotaksonomi itu lebih ke taksonomi spesies, sedangkan makrotaksonomi itu ke spesies yang ke takson yang tingkat lebih tinggi daripada spesies. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Mengenai proses klasifikasi. Jadi proses klasifikasi itu harus berurutan, tidak boleh tertukar. Ada 3 prosesnya. Yang pertama, penyusunan fenon-fenon ke dalam populasi dan populasi-populasi ke dalam spesies. Jadi fenon itu tuh masuk ke populasi, kalau yang populasi itu masuk ke spesies. Kemudian pengumpulan spesies-spesies ke dalam kelompok spesies dan takson-takson formal. Yang ketiga, pemeringkatan takson-takson dalam suatu hierarki kategori. Jadi ketika sudah kita masuk penyusunannya itu, nanti baru kita kumpulkan spesies-spesiesnya ke dalam kelompok spesies sama takson-takson formal. Setelah dikumpulkan, baru dilakukan pemeringkatan takson dalam suatu hierarki kategori. Ada yang ingin menanggapi? Saya sama dan sepakat dengan semuanya, karena terdemografi atau kriteria keserupaan Pendapat sih, karena memang klasifikasi kan dibentuk tetap, mau gimana pun tetap bentuk di tahap itu. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama itu kita penyusunan fenon-fenon dulu ke dalam populasi dan populasi ke dalam spesies. Setelah disusun, kita kumpulkan spesies-spesies tersebut ke dalam kelompok spesies dan takson-takson formal. Baru kita buat pemeringkatan dalam suatu hierarki kategori. Nomor 7. Apa perbedaan antara klasifikasi sebelum dan sesudah Darwin? Sebelum Darwin itu ada klasifikasi berdasarkan kesamaan morfologinya atau ciri-ciri fisik antar organisme. Yang kedua ada pandangan esensialisme atau pengaruh bahwa setiap spesies memiliki esensi atau sifat yang tetap dan tidak berubah. Kalau setelah ada Darwin, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kekerabatan evolusioner. Yang kedua ada pandangan evolusioner. Dan ketiga ada revisi konsep spesies. Ada tanggapan?
Coba bisa diulang sebelum Darwin tadi. Kalau sebelum Darwin itu ada klasifikasi berdasarkan kesamaan morfologi atau ciri-ciri fisik. Kalau setelah Darwin itu berdasarkan kekerabatan evolusioner. Jadi perbedaannya tuh kalau misalnya dulu kita tuh dari mata aja gitu loh, dari keserupaan ke oh ini mirip ini enggak. Tapi kalau misalnya setelah Darwin tuh karena memang ada teorinya, berarti ini bisa membuktikan kekerabatannya. Apa? Kesimpulan? Baik, jadi kesimpulannya sebelum Darwin itu kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan kesamaan morfologi atau fisik keserupaan. Setelah Darwin muncul membawa teorinya, kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan kekerabatan evolusioner. Nomor 8, mengapa ada beberapa mazhab dan taksonomi, sedangkan semua sepakat mengenai kriteria klasifikasi organisme. Jadi sebenarnya mengapa jadi 3 mazhab? Karena itu tuh jadi perbedaan pendapat. Kadang-kadang terjadi konflik di antara keduanya. Dalam satu kasus ada 2 makhluk yang diakini berkerabat dekat tetapi tidak mirip. Dan di kasus lain ada 2 makhluk yang tampaknya sangat mirip tetapi dianggap tidak berkerabat dekat. Dan itu tuh termasuk konflik. Maka dari kriteria kedua itu tuh dipandang lebih penting karena akan menghasilkan klasifikasi yang lebih alami. Jadi supaya tidak ada perbedaan pendapat lagi, dibuat di 3 mazhab untuk ada titik terangnya. Ada yang ingin menanggapi? Aku sepakat aja. Jadi kesimpulan tadi itu kenapa jadi ada perbedaan mazhab itu karena kan sama-sama ada perbedaan argumen nih. Jadi supaya ada titik terang di antara keduanya dibentuklah 3 mazhab. Jadi itu tuh supaya benar aja gitu. Nomor 9. Menurut Anda, bisakah suatu saat nanti akan ada keseragaman dalam teori taksonomi sehingga tidak ada lagi mazhab yang berbeda dalam taksonomi? Menurut saya, perbedaan mazhab dalam taksonomi akan selalu ada. Namun, bukan tidak mungkin jika terbentuk keseragaman antara ketiga mazhab taksonomi tersebut. Seandainya di masa mendatang terdapat penemuan suatu organisme kemudian dikaji dan terbukti memenuhi kriteria klasifikasi, hal ini memungkinkan akan menciptakan keseragaman dalam 3 mazhab tersebut. Oke. Jadi kemungkinan sebetulnya terjadi keberagaman itu mungkin aja, tapi untuk masalah yang 3 mazhab dan mazhab itu tetap harus ada gitu. Nah karena kan tadi kan balik ke yang nomor sebelumnya, emang itu tuh menjadi titik terang gitu, nah supaya nggak ada argumentasi lain lagi dan jadi acuan ya, bisa disimpulkan. Jadi aku simpulkan lah, jadi untuk mazhab itu sendiri memang tetap harus ada ya, karena sebagai acuan dan titik terang di teori ini. Terus untuk keberagaman yang akan di masa yang akan datang tuh akan tetap mungkin terjadi jika ada kasus-kasus yang kita belum tahu loh ada organisme apa yang akan ada nanti gitu. Cukup. Semoga guys.